Pak Rohani, wajib sholat duhur dulu. Dan ada yang lain, yang tidak wajib, yang tidak duhur, silakan Bang Terik. Saya duhur dulu sebentar, mohon maaf. Ini nih pasiennya Bang Mbak Ali nih, pasien Bang Mbak Ali datang nih. Siapa yang bilang makan kotoran? Ada? Ada. Di mana itu? Di Bible-mu. Siapa yang memerintahkan? Apakah Tuhan memerintahkan atau Nabi? Nggak ada itu. Jadi sampai saat ini pun orang Kristen tidak ada makan kotoran, tapi kalau faktanya orang Islam minum kencing unta itu ada. Faktanya kalau Kristen tuh harusnya minum racun ya. Oh memang kalau itu disuruh ya kita minum, tapi kan tidak pernah disuruh. Apakah disuruh minum racun? Jadi Anda tidak bisa bedakan bentuk perintah dan pernyataan. Anda belajar bahasa Indonesia dulu. Ini ya. Belajar bahasa Indonesia kamu dulu. Kamu itu disuruhnya minum racun. Memang nggak disuruh minum kencing. Di situ tidak ada perintah kamu minum racun. Apakah itu harus? Apakah itu harus? Coba baca ayatnya. Nah, makanya Anda belajar bahasa Indonesia dulu. Belum dibaca kok. Belum dibaca kok. Udah panik sih. Tidak pernah di situ harus. Kamu harus minum racun ya. Anda nggak bisa bedakan bentuk perintah. Oke. Ini dari Markus 16, 15 dan seterusnya ya. Oke, baca. Iya, aku baca. Jangan kesurupan, jangan birahi dulu. Diam. Tunjukkan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya, terus siapa yang percaya, denger ini, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan apa ini? Kalau mereka akan nih berarti mereka melakukan ya. Jangan harus. Kok jangan? Ini aku mau baca dulu. Mereka akan. Yesus bilang mereka akan ngapain? Orang percaya ini tanda-tandanya mereka akan ngapain? Diam dulu dong. Diam dulu dong. Kok keserupan ya? Ini Yesus bilang orang-orang yang percaya itu mereka akan apa? Nah, jadi kalau kamu belum silakan dilakukan ya. Kata Yesus mereka itu akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Kemudian kita lihat mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Walaupun kamu minum racun, kalau itu kena Allah pasti terjadi. Mereka akan, kalau belum bohong Yesus kan, Yesus yang bilang mereka akan. Kamu udah apa belum? Yesus yang bilang loh mereka akan. Mereka akan apa? Udah. Sos diblokir dulu moderator itu yang ngata wow di bawah ini diblokir ikut Bunda. Gimana itu ya? Iya itu di bawah tuh tuh ikut Bunda Natalia itu diblokir, harus menghujat itu. Ini Yesus yang bilang loh mereka akan. Apakah kamu sudah melakukan itu? Yesus yang ngomong loh. Kalau kamu nggak ngelakuin gimana? Kamu yang salah atau Yesus yang bohong? Kan Yesus yang bilang mereka akan. Mereka akan apa? Udah kita harus minum langsung. Kamu udah pegang ular apa? Black Mamba. Kamu pegang ular apa? Udah pegang ular apa? Di Islam pegang ular apa? Itu udah minum racun apa? Tidak bisa. Perintah dan tidak bisa. Minum racun apa kamu? Minum racun maut? Udah pegang ular apa? Coba terangkan itu. Oke, saya sudah terangkan. Itu bukan perintah, itu pernyataan. Beda dengan perintah. Pernyataan Yesus mengatakan orang-orang yang percaya itu akan memegang ular, meminum racun. Ini Yesus bohong atau enggak? Yesus yang bilang orang-orang percaya itu akan melakukan itu. Mungkin saya izin dulu, mungkin Peri ini nggak percaya itu, Natalia. Oh, berarti dia bukan orang percaya ya? Iya. Ini iya. Yesus itu kan nggak mungkin bohong ya, Mbak Dalbo ya? Iya. Belajar bahasa Indonesia dulu. Sabarlah. Ini ditampilkan data, ngotok lagi, dongok pula.
Ya, Iya karena dong. Sabar. bentuk perintah dan pernyataan. Ini Pak. Ini pernyataan Yesus. Yesus mengatakan, Bukan perintah. tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Perintah Mereka itu akan beda dengan mengusir perintah. setan. Ini Yesus ngomong beneran apa Sekalipun. bohong? Mereka akan mengusir setan. Ini Yesus bilang, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Ini beneran apa betul, bohong? betul. Ya. Terus Yesus bilang, mereka akan megang Tuhan ular bisa dan juga terjadi, minum racun tetapi maut. jangan kita sudah tahu Ini Yesus racun, beneran kemudian apa kita minum. bohong ini? Itu namanya apa? Kamu nggak mau melakukan Bukan ini, kamu nggak betul. percaya Kita sudah bersama tahu Yesus. racun itu, kemudian kita minum. Oh, itu apa? Kamu nggak percaya Yesus berarti? Gampang kok. Iya gampang ya. Gampang kok nggak percaya Yesus dia berarti. Itu apa itu? Iya kamu nggak Berarti percaya kau Yesus. tidak percaya. Berarti dia nggak percaya Yesus. Nggak percaya dia. Itu dibuang melalui apa? Ajar nih ngaku-ngaku Kristen pengikut Kristus nggak percaya Yesus. Nah, sekarang izin deh. Nah, Natalia, sekarang giliran saudara. Di mana perintah minum kencing onta? Ya, Di mana perintahnya? kenapa? Kalau tidak ada perintah, kenapa? Kenapa kalian mau? Iya, di mana perintahnya, bukan kenapa. Kenapa orang Muslim ke Arab Ya, di mana perintahnya Kalau meminum bukan kencing perintah, onta? kenapa Muslim minum kencing unta? Itu Iya, pertanyaan. siapa? Saya nggak pernah minum. Dipakai data Oh, kita. oke, saya tunjukkan Di video. mana datanya Tunjukkan video. harus minum kencing onta? Saya tunjukkan videonya ya. Ya. Wah, Kok bukan video, video, Pak. kampung Bukan video, nggak laku di sini. Nora. Kalau mau video, saya juga Pakai bisa. data dong. Mau saya juga tunjukkan Kalau video. tidak Kalau ada di gereja itu lagi wik-wik pendetanya. Unta. 5 perempuan, 1 pendeta, mau saya tunjukkan videonya. Kau pikir nggak ada video saya di gereja itu? Itu ini bukan main Di video dalam- kita main data, tante. Tapi mau apa? Mereka apa? Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu. Itu perintah. Allah, Cobai Tuhan. kalau Emang hanya kau sekedar Tuhan? video Pak, saya punya film bokep di pendeta di gereja Pak, 5 wewe 1 pendeta di gereja itu. Apakah itu harus ditunjukkan? Nggak penting. Penting. Yang kita minta di sini, di mana datanya umat Islam harus minum kencing onta? Tanya faktanya Muslim minum. Enggak, faktanya saya nggak pernah minum. Coba Islam di sini, ada nggak yang pernah minum kencing onta? Enggak Itu pernah hadisnya dong. penting. Bang Dalbo, saya udah cari di kitab Kutubus Sittah, Sunan Abu Dawud At-Tirmizi, juga di Ibnu Majah, semua dari Salsal itu semua hadisnya mengkoti. Coba tampilkan, suruh dia tampilkan datanya. Saya tanya sama Iya, dia. makanya saya minta Ustaz, di mana datanya umat Islam disuruh minum kencing onta? Justru tidak ada disuruh, tapi kenapa mereka minum? Bukan curhat. Kalau tidak ada, bilang saja tidak ada. Tadi Natalia menampilkan data, kalian harus minum minum racun. Malah tidak percaya Bible. Coba Bunda Natalia diulang lagi, di mana suruh minum racun? Kurang ajar, yang nyuruh Itu kurang suruh minum ajar. racun itu ya, saya juga heran ini ya. Kurang ajar yang nyuruh ini, biadab ini yang nyuruh. Aduh. Coba kita nggak usah menghujat ya. Kita nggak usah menghujat lah. Iya, biadab lah yang nyuruh ini. Silakan, Bunda. Aduh, masa biadab sih? Jangan gitu lah. Ada yang seharusnya kan minum yang sehat gitu, masa racun. Silakan, Bunda. Iya, Markus 16:18 ya. Itu bukan Mereka akan memegang ular, ular. Dan setelah mereka minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Ular apa ini? Ular. Ular apa nih? Ular apa? Mamba sih kayaknya nggak mati lah ya. Ini ular apa? itu bukan perintah. Ular kasur katanya di bawah ditulis ular kasur. Minum racun maut ini. Gimana racun maut ini? Aduh. Belajar bahasa Indonesia baru naik ke kos. Kamu bisa Bahasa Apa? Indonesianya racun Racun maut itu kan racun yang mematikan ya. Gini. Padahal di situ Iya, kalau bahasa Indonesia kita tidak paham. Pernyataan Yesus. Sabar dulu Jeperi. Kamu minum, Sabar dulu Per. racun. Kamu percaya nggak Yesus? Kalau Tuhan, Saya Ya, tanya ditanya sama kamu, apa, percaya jawab nggak? apa. saya Percaya nggak? Hah? Ya, saya percaya Yesus. Tanda-tanda untuk percaya Yesus apa? Ya.
Berdasarkan data yang ditampilkan Natalia. Sekalipun mereka minum racun, mereka tidak akan celaka. Kalau Tuhan berkata, Nah, coba kamu minum racun. Kalau kamu betul-betul percaya Yesus, itu bukan perintah. coba kamu Berarti minum nggak racun. percaya dia. Nggak percaya. Bidat ini bidat nggak percaya. Bidat dia, bidat ini, penyesat ini. Bidat ini memang. Jangan Katanya pengikut Kristus. Nggak percaya, sudah. Ngapain lagi kalau kau tidak percaya Yesus? Ngapain pakai lagi? dengkul, Iya. pakai otak. Makanya beriman itu pakai akal, Pak, supaya kita tidak minum racun. Kenapa harus Bidat ini ternyata dia bidat ini yang nggak percaya Yesus ini bidat ini memang bidat. Yesus. tahu Apa alasannya Pak Peri? Pak Pembuangan Peri, itu apa semua- alasannya Peri ini tidak percaya Yesus? Apa alasannya? semua zat yang tidak berguna dibuang. Astagfirullah, ditanya apa? Yesus. Apa alasannya Peri tidak percaya Yesus? Karena Apa itu bukan alasannya? perintah, bro. Beda perintah. Saya nggak nanya perintah. Apa alasannya Peri tidak percaya Yesus? baru buka room. Itu perintah loh, perintah. Itu perintah. Siapa yang percaya Yesus itu perintah. Siapa yang percaya Yesus tidak akan mati minum racun. Kalian percaya tidak? Bidat kok, itu perintah. Percaya dia. Kalau yang percaya Yesus minum racun tidak akan mati. Itu bukan perintah. Perintah percaya itu untuk mengukur bagaimana seorang ini percaya kepada Yesus. Makanya siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan mati. Murid-muridnya minum racun nggak mati karena dia percaya. Nah, sekalian percaya nggak? Malah marah, malah marah dia. Itu apa? Itu tidak menggunakan. Itu menandakan bahwa siapa yang percaya Yesus minum racun tidak akan mati. Diuji sama Yesus. Kalian percaya Yesus tidak? Percaya, oke, minum racun. Maksudnya begitu gampang kok kalian nih. Apa sih susahnya minum racun? Jangan pakai dengkul, omong kosong. Kenapa? Jangan dikatakan Bible omong kosong lagi. Aku marah ini. Marah saya. Siapa yang mengatakan Bible ini dengkul? Hari di room ini Siapa? saya kejar. Ya? Iya, tadi dia bilang Bible omong kosong lagi. Oh, kurang ajar dia, memang bidat ya. Kurang ajar nih bidat. Jangan, Pak. Bible ngomong kosong. Pak Peri ini. Jangan. Masa Bible omong kosong? Walaupun tidak masuk akal, Per, jangan juga bilang Bible ini omong kosong. Kembalikan fakta. Walaupun tidak masuk akal. Dirikan di atas takia. Kamu ya? Apa takia? Nggak ada takia. Bunda Natalia itu Bible itu tadi yang dibaca Bible Bunda Natalia ya. Iya, mereka akan memegang ular. Atas Ay, au. Apa ini? Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Au. Astagfirullahaladzim ya itu ya. Itu Bunda silakan Bunda Rama, gas Bunda Rama. Dengar ular langsung bangun Bunda Rahma ini, dengar ular ini. Siapa yang dipegang? Ular siapa? Mungkin ular Hosea 1 nomor 4, Hosea 4 dan 14 mungkin. Wow. Ular yang di Yehezkiel 23:20 kayaknya. Bilang Oten sesat. Justru Tuhanmu menyesatkan. Jangan dulu kemana-mana, ini enak loh. Di Markus tadi, jangan dulu kemana-mana. Iblis. Iya, Di keadaan iblis. Ya, iya iblis ya, karya Yesus itu iblis. saya Itu. menyesatkan siapa yang Jangan kemana-mana dulu lah. ya tidak ada preview. Bisa nggak jangan kemana-mana? Mau dibawa kemana hubungan ini? Masa dia bilang Yesus sesat sih, gimana sih yang dibahas Yesus nyuruh minum Wah. racun maut, dibilang ajar ini memang bidat ini memang bidat banget ya Allah, kurang ajar nih. Ibrahim Kenapa pasal sih? Kenapa sih Kristen begitu semua ya? Begitu dia hina-hinanya Bible. Apa Iya, dia tidak menghormati Paulus, Pak Matius,
Capek-capek mereka ngarang-ngarang itu. Sampai di penjara loh Paulus tulis-tulis itu. Tiba-tiba ada Kristen mengatakan Bible ini dengkul, Bible ini botol, Bible ini dongeng. Aku marah loh. Jangan lagi bilang itu ya. Yang paling panas itu tadi aku dengar dia bilang itu sesat gitu loh. Masa Yesus dibilang sesat gara-gara guru pegang bulan minum racun mau? Kan kurang ajar ini memang. Kurang ajar nih Ferry nih. Kristen macam apa kau? Masa Yesus nyuruh minum racun maut, megang ular kau bilang itu sesat? Masa Yesus dibilang sesat? Kan kurang ajar ini memang. Itu bukan perintah. Kamu yang binatang memang ini binatang. ajar. Atang ini atuh. Atang kau ya, atang kau. Paham. Atang kau itu. Balikan lagi fakta. Atang kau itu. Jadi ternyata dia nggak percaya Yesus ya, Bang Dalbo ya. Dia bukan orang-orang yang percaya ya. Nggak percaya. Kamu percaya kepada Tuhan penyesat. Bukan percaya ya. Saya. Apa sih dia ngomong apa? Dia ngomong apa Bang Dalbo? Nggak tahu. Kemana-mana dia ini. Atang ini. Oh Tuhan yang menyesatkan. Bentar. Tuhan yang menyesatkan. Oh Tuhan yang menyesatkan itu kan yang Paulus tulis itu di 2 Tesalonika 2:11 itu Tuhannya Paulus menyesatkan. Itu penyesat. Coba baca Ibrani. Kok jangan nggak usah gitulah. Kau lihatlah Tuhannya siapa yang penyesat di sini. 2 Tesalonika 2:11. Dia Dan menyesatkan. itulah sebabnya Theos mendatangkan kesesatan atas mereka. Yang menyebabkan mereka percaya besarin aku, besarin. Sikat Bunda Rahma, sikat Bunda Rahma. Ini kurang ajar dulu Ibu gede. Sama dengan apa? Tidak sama dengan makhluk. Ternyata itu dia orangnya itu orangnya yang ngomong nih. Oh ini dia nih. Mau jangan menghujat ada gambar body saya ini. Memang saya baca ya Ibrani pasal 4. Kok tunggu dulu lah. Saya mau bicara sama Bunda Rahma. Kok mukanya peta-peta ya? Menyesat. Kayak segi 6 Tunggu dulu lah. Ya kenapa? Ini orang apa? Ibrahim. Ini manusia atau bukan nih? 4. Coba. Tuhanmu Tunggu dulu, menyesatkan saya lagi siapa? bicara sama Bunda Rahma. Ya. Gimana sih? Ini manusia apa orang hutan? Saya tunjukkan ya. Jangan menghujat jangan menghujat. Nggak boleh menghujat ya. Di dalam Peri. Saya mau bertanya. Kenapa kamu jelek? Ya, kenapa kamu jelek? ya. Tuhan ini ganteng ya? Hirang lagi. Sudah Ya. bukan Coba baca. jelek, sudah tua. Pak Peri sudah tua, sadarlah kau Pak Peri. Jangan menghujat, sudah tua kau. Kamu memangnya kamu masih muda. Memangnya Ya iyalah. Bandingkan kau yang sudah Coba tua, tampilkan sadarlah kau. wajahmu. Coba tampilkan. Kamu Masuk harus neraka sadar. jahanam. Dan keselamatan hanya Yesus, bukan Muhammad. Iyo, Kamu ini sadar. si Peri Ya, si kucil. waktu Suka Yesus saja kagak selamat, aneh-aneh kau ini. Yesus saja nggak selamat. Gimana mau juru selamat kagak selamat? pernah. Jadi kamu salah menyembah Tuhan menyesatkan. Tunggu dulu, itu dulu Markus tadi itu yang Tuhan ditampilkan menyesatkan lagi dia Natalia. bilang. Iya menyesatkan. si dia Tesalonika itu Tuhanmu ini yang menyesatkan ini loh. Ini udah ku tampilin dari Tesalonika, tadi. Iya Bunda, ini udah ku tampilin Bun dari tadi Bun. Jadi menyesatkan. Ini Tuhanmu yang menyesatkan, nih 2 Tesalonika 2:11 nih. Dan itulah sebabnya Theos Baca mendatangkan dulu. kesesatan atas Baca mereka ayat yang menyebabkan mereka percaya kan dusta. itu pilihan. Alang gletek Tuhan sing datang kesesatan. Nuduh-nuduh. Kuculuk yang dia sesat. Tuhanmu dewe kampret niku Siapa yang menyesatkan ini? Ini Tuhanmu Ini siapa? 2 Diutus. Tesalonika 2:11 Diasmu Diutus oleh Tuhanmu. ini Tuhanmu yang mendatangkan kesesatan ancane sempak koyo iki ancane oten ni diasmu matamu kuwi baca iki mocone matamu iki ya Tuhanmu mendatangkan kesesatan diasmu ancane memang bidat kau di binatang udah nggak percaya Yesus kau Siapa yang dia? Tuhan kau aduh kurang ajar memang bidat ini nggak pernah baca Bible gitu apa ngancane iki nggak aja dia Maka yang kamu ver Iblis.
Iblis. Apa Tuhan kau iblis? Aduh, sekarang malah dibilang Tuhannya dia iblis lagi Bang Dalbo. Aduh, bahaya ini Bang Dalbo. Aduh, nggak berani. Janganlah jujur, Fer. Jangan terlalu jujur, Orang Fer. manusia Masa Tuhannya dibilang iblis? ya Tuhan. Saya siapa? Nah, gitu, Fer. Masa kau katakan Tuhan iblis? Oke, di Quran Gila surat memang Ferry gila nih, gila nih Ferry nih. Gila dia nih, nggak beres ini. Cangkemmu nggak beres, tanya cangkemmu kurang ajar kau niku. Tuhanmu mbok celu iblis kurang ajar, jadi setan nih jadi Ferry. Lambemu Fer, dasmu Fer. Masa Tuhannya dibilang iblis? Gimana nih Kristen di bawah denger ya? Kristen di bawah denger, di masa Ferry bilang Tuhannya dia iblis. Aduh Kristen loh ini Ferry loh, kurang ajar nih Ferry ini memang. Dasmu Fer. kamu dengan iblis yang Apa iblis lagi? Ah, gila memang dia. Fer, jangan gitu lah Fer. Kita yang Islam aja nggak berani lo ngomong gitu Fer. Kau ini Kristen macam apa? Binatang kau ini, masa Tuhan kau bilang iblis, kurang ajar kau ini Fer. Gak boleh gitu loh Fer. Mentang-mentang kau tadi disuruh pegang ular, minum racun, kau bilang Tuhan kau iblis, kurang ajar. Memang nggak aja memang Ferian. Jasmu Fer. Matamu kui cangkemmu itu sembarangan aja Fer. Jasmu Fer. apa dia? Jono talah. Ularnya Mbak Natali, ularnya Iya, siapa Bunda. yang berkulup? Iblis Aduh. menyesatkan. Ah, ularnya iblis. Aduh. Iblis kan iblis lagi. Ajar nih memang. Ajar. Juga menyesatkan. Apa? Aduh, dibilang Tuhannya menyesatkan. Iya, Aduh, menyesatkan. aduh, memang di data ada sih. Memang Tuhanmu menyesatkan. Memang ada, Fer. Kok jangan gitu juga lah, Fer. Memang datanya ada, Fer. Tuhan kau menyesatkan memang ada. Ini 2 Tesalonika ini. Memang gitu, Fer. Tapi itulah kenyataan, Fer. Kenyataan sakit ya. Kenyataan ya, Fer. Ya. Memang hidup itu pahit, Fer. Memang hidup itu pahit. Makanya ujiasmu itu dijaga. Cangkemmu itu dijaga. Aneh kau niku. Gimana, Fer? Sakit ya, Fer ya. Apa, Bani Fer? Israel, bukan Apa? Bani Apa bani apa? Kau apa bani apa? Bani kuculuk kau, bani kuculuk memang Fer. Memang bani kuculuk kau. Kalau bani Israel, lihat ya orang Yahudi di sana ya, Judaism. tidak ada Tuhan. Mereka itu pintar-pintar nggak mau nyembah manusia, Fer. Pintar mereka, Fer. Nggak kuculuk. Kau memang Israel itu harus makul. Kau kuculuk, Fer. Beda Fer sama Judaism, Tuhan yang Fer. dipercaya oleh Bani Kau Israel nggak bukan aja Bani lah. Arab. Ya. Memang Fer, Bani Israel itu Fer, Judaism nggak pernah menyembah manusia Fer. Kau nggak usah gitulah Fer. Kau jangan gitu sama Tuhan kau manusia. Tuhan kau tadi nyuruh minum racun maut. Kau nggak terima, kau marah-marah, kau maki-maki Tuhan kau bilang Tuhan kau iblis, diasmu Fer. Kurang ajar Ferry, kurang ajar Ferry. Asem kau niku cangkem Fer. Tuhanmu dewe sih nyuruh minum racun untuk ngono kalah. Kurang ajar emang Ferry ini. Kalau nggak percaya Yesus ya udah nggak usah dimaki-maki juga. Ferry. Ya, iblis menjawab. Boleh nggak diam sejenak, Ferry? Boleh nggak, Fer? Jadi Boleh nggak, apa Fer? bedanya? Fer. Iya, boleh nggak santai-santai dulu? Boleh nggak jadi manusia sejenak saja? Jadi manusia boleh ya? Boleh. Ferry? Kenapa kamu kepanasan? Dalbo? Iya, saya tanya. Boleh nggak jadi manusia? Boleh nggak mak jadi manusia sejenak? Bang Dalbo. Boleh kan? Ferry, mukanya Ferry kayak Enggak keturunan penjajah. kepanasan. Enggak kepanasan. Saya mengajak kau menjadi manusia sejenak saja. Nanti kalau sudah turun di sini mau kembali ke habitatnya silakan. Kenapa Ya, kamu kepanasan? boleh kan? Boleh toh? Nah sekarang kenapa Tuhanmu Yesus ini membunuh? Kenapa dia pembunuh? Tidak. Ya, tidak ada Yesus bunuh. Nah, coba kau baca 2 Tesalonika 2 nomor 8. Memang iblis harus dibunuh, bro. Memang iblis harus Bukan, coba. Kau baca dulu. Oh, jadi Kau baca kamu dulu. kerjasama dengan iblis. 2 Oh, jadi Tesalonika 2 iya. nomor 8. Baca dulu lah. Kau baca dulu, Fer. Itu.
Oke, kamu tidak setuju kalau iblis dibunuh? Baca dulu. Kamu tidak setuju kalau iblis dibunuh? Baca dulu, baca dulu. Bacanya, Bang. Aku bacain ya, aku bacain ya. Jadi kamu Aku bacain, kamu diam, aduh, kamu jijik baca, aduh, udah, aku bacain ya. 2 Tesalonika 2:8. Yesus itu berkuasa. Iya, tunggu dibaca dulu. Iblis harus dibaca dulu. Ketika dia datang, baca dulu. Saya sudah baca itu. Iya, coba kau baca. Memang harus dibinasakan. Kau baca dulu lah. Kemahakuasaan Yesus. Kalau Tuhan mau enggak ada mahakuasanya, baca dulu lah. Baca dulu lah. Ini memang jijik dia ya. Udahlah, dia nggak percaya Yesus. Ya, silakan deh Natalia baca. Sepertinya dia malu bacanya. Dia malu ya. Aku baca ya. Pada waktu itulah, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Nafas mulutnya. Pertanyaannya, pertanyaanku, simple, sudah berapa lamakah Yesus ini tidak gosok gigi sehingga napas mulutnya ini bisa mematikan? Silakan. Silakan, Per. Ini pertanyaan orang yang goblok. Ini pertanyaan orang goblok orang bertanya. Pertanyaan saya simpel kan. Sudah berapa lamakah Yesus ini tidak gosok gigi sehingga bau napas mulutnya ini bisa mematikan? Silakan, Per. Itu pertanyaan orang goblok, tidak perlu dijawab. Pertanyaan saya yang salah. Saya ulangi atau saya mudahkan lagi, saya turunkan levelnya kan. Tadi level tinggi ya. Oke. Kenapa bau mulutnya Yesus ini mematikan? Silakan. Awesome. Silakan, Per. Inilah pertanyaan orang goblok. Ya, kalau orang goblok. Pertanyaannya yang dijawablah. Saya turunkan lagi. Ya. Saya ulangi pertanyaannya. Kenapa napas mulutnya Yesus mematikan? Silakan. Ini pertanyaan goblok yang nggak perlu dijawab. Ini data. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya. Maka saya bertanya, kenapa napas mulutnya Yesus ini mematikan? Silakan. Inilah kemahakuasaan Yesus. Dia bisa. Dijawab. Mau melempar setan-setan dengan bintang. Enggak ada melempar di sini. Ini pakai bau mulut loh. Gimana bintang-bintang diciptakan? Enggak ada bintang-bintang di sini. Ini pakai napas. Pakai cuma. Silakan, Per. Gitu ya, Bang. Iya. Enggak, walaupun enggak, itu meniup deh. Itu meniup namanya. Artinya setiap dia bernapas, kayak kita ngobrol-ngobrol ini ya. Ada napas kan? Ada napas kan? Ngomong ada napas. Ibarat ya, saya kasih contoh sederhana, Peri punya istri. 2 hari nggak gosok gigi. Pasti kau katakan, Dek, gosok gigi dulu, Dek. Soalnya bau mulutmu itu mematikan loh. Nah, pertanyaannya, sudah berapa lama ke Tuhanmu ini kagak gosok gigi? Silakan. Melontari iblis bintang-bintang. Sedangkan iblis kena siapa bawa bintang-bintang? Bertanya aku ini, Per. Kalau dari Al-Quran masa ya kenapa? Atau pindah lagi? Malu ini kita pindahkan lagi. Ya Galatia 4:19 kita pindah lagi ya, oke? Galatia 4:19. Coba ditampilkan deh, Pak Peri ini sepertinya agak-agak malu dia. Sabar, Per. Iya, sabar, Per. Ini tadi itu katanya apa? Data loh.
Sabar dulu lah, Per. Sabar. Boleh sebentar, kembali lagi ya. menjadi manusia, Per? Kalau Tuhan menerima kamu Sebelum kita tampilkan data, jadi manusia dulu, Per. Boleh kan? Ya, oke. Ini. Coba dibacakan deh. Galatia 4:19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Sakit bersalin, Baik. Paulus. Nah, pertanyaannya, Per, siapa sih laki-laki yang begitu tega menghamili Paulus berkali-kali? Silakan. Oke, saya jawab ya. Jadi Paulus menggambarkan bagaimana penderitaannya yang dia dialami ketika dia membawakan kabar Injil keselamatan kepada orang-orang non-Yahudi. Dia menderita dan dia menggambarkan ya penderitanya seperti orang mau apa? Bersalin. Enggak, jangan ditambah. Jangan ditambah lah. Yang menghamili Paulus siapa? Jangan-jangan kau. Lanjut. Kalau kalian nggak pakai Enggak ada otak, seperti di situ, Per. Enggak ada tertulis seperti. Jangan ditambah, Per. Janganlah bersalin. ditambah. Jangan ditambah, Per. Pertanyaan saya simpel. Siapa sih laki-laki begitu tega menghamili Paulus berkali-kali? Kalian kalau beragama, Silakan. kalau makanya kan banyak orang jadi teroris. Kenapa? Mereka nyabat. Kenapa bawa ke situ lagi? Masa sih hamilin teroris? Yang bener aja dong, sempak koyak ini memang ajar. Masa hamilin teroris nggak aja? Makanya, Per, bukti ini, Per, Paulus cemburunya bukan kepada perempuan, cemburunya kepada laki-laki. Di 2 Korintus 11 nomor 2. Jadi jangan herman kau. Lihat mentah-mentah, itu fakta. Per, siapa sih? Kita sama-sama, Per, mencari pelaku yang menghamili Paulus. Kita sama-sama, kita harus kerjasama. Jadi teroris kenapa? Mentah-mentah. Sabar, jangan gitu. Memang sakit hati pasti ya ngelihat Paulus ini sampai sakit bersalin. Kamu nggak tahu pelakunya siapa. Memang saya pun heran ya. Kok bisa Paulus sakit bersalin? Makanya ini ada rekam jejak ya, ada rekam medisnya. Di sini ada rekam medisnya. Ini Paulus ini ciri-cirinya gimana sih, guys? Ada rekam medisnya di sini ya, guys. Kita bisa lihat apa sih, kenapa sih Paulus ini kan? Paulus ini, ya kita lihat ya. Paulus itu kan pendek, botak, berkaki bengkok, berpenampilan penuh semangat, dengan alis mata yang menyatu dan berhidung sedikit melengkung. Nah, botak di sini ya, botak kita tahu ya. Mungkin kalau orang habis bersalin kan pengaruh hormon ya, rambutnya rontok, harus perawatan biar nggak botak. Tapi Paulus ini dia nggak sempat perawatan sampai botak. Jadi habis bersalin ya, kita lihat ya, mungkin ini pengaruh hormon, bisa jadi pengaruh hormon habis bersalin. Jadi Paulus itu botak gitu ya. Tapi nggak tahu juga siapa yang menghamili Paulus ini, saya juga heran. Kalau Muhammad menggauli bocah loh. Kalau kau yang hamili, Jerry, kalau kamu yang hamili Paulus, terus terang aja, Jer. Kami tutupi. Ya. Hormon apa itu? Ya, Jer. Kalau kamu yang menghamili Paulus, ngaku aja. Ferry, bukan Jerry nih ya, Ferry. Ferry. Kalau kamu yang menghamili Paulus, ngaku aja. Kita nikahkan di sini. Walaupun Paulus ini sudah metong dia. Kita nikahkan ya. Saya nikahkan Ferry dengan Paulus. Dengar mahar. Waduh. 1 buah tiang kayu salib. Jangan gitulah, nggak boleh gitu, nggak boleh. Paulusnya udah nggak ada, nggak boleh gitu, Bang Dalbo, nggak boleh. Ferry kemana, Ferry? Wah, di bawah ini sah katanya, di bawah sah. Jadi sekarang Ferry ini menjadi suami Paulus ya. Waduh, ngeri, aku nggak melok-melok ya, masuk ngono, tuh aku nggak melok-melok lo, ngeri aku, wani aku rek, masuk jadi nikahnya sama Paulus dia. Melok-melok aku ya. Gimana?
Gimana itu Pak Farid, pasienmu? Kok lari dia? Padahal ini yang dikatakan lari dalam pernikahan. Astagfirullah. Kau jet. Saya mau makan dulu ya. Pak Farid lanjut. Natalia, Bunda Rahma lanjut dulu ya. Semua teman-temannya. Saya mau makan dulu. Lapar saya gara-gara Peri. Ini kan sudah perkawinan. Tentu ada resepsi makan-makan dulu lah. Bang Baal. Bunda Natalia lah. Lanjut. Nggak ada dianya loh. Malu dia, kabur dia. Aduh, yang ngomong nggak karu-karuan. Kesurupan. Ya Allah, kalian noten ya, beginilah kelakuan kalian nih kalau naik komal itu, nggak mau diam. Kalau nggak bisa jawab, paling menghujat, pusing. Aduh, modal apa ya, modal congor naik komal, mampuslah kalian. Kalian jangan menghujat ya, lebih parah kalau kami menghujat. Oh lu, seweleran itu, seleweran itu ayat-ayat yang nggak senonoh itu di Bible kamu kalau kami betul-betul mau. Pak Farid, beneran. Tapi kalau ya. kita kan berdata, jadi kita nggak ngehujat dong. Iya makanya. Iya. Cuma Makanya, menyakitkan hati-hati. memang ya, menyakitkan datanya. Iya, memang tertulis kok Bunda Natalia. Tertulis, nggak asumsi kita, nggak congor. Kalian cuma asumsi. Oh fitnah Rasulullah junjungan kami, tapi ditunjukkan jalannya nggak mau dia tunjukin. Kenapa? Dia cuma mau menghujat saja. Kan begitu. Kalau di kalian di ayat-ayat Bible itu, wow, selewerang itu di mana-mana itu dikatakan, menjijikkan, enggak. Masa sih ada firman Tuhan begitu?